Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sambas, Mapel PKWU. Kali ini kita masuk ke materi 9 yang berjudul macam-macam jenis dan teknik kerajinan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Dalam perencanaan suatu kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, perlu memahami mengenai sumber daya, material, teknik, dan ide dalam pembuatan kerajinan. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu kerajinan yang memiliki nilai estetika, seni yang tinggi, dan budaya non-benda. Oke, dan bisa harga jualnya yang relatif tinggi kalau misalkan kita punya nilai estetikanya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini pada bab 9, yaitu kalian mengolah informasi dan data yang diperoleh, membuat hubungan antara pengetahuan dan praktik, bentuk perencanaan usaha dan menyimpulkan, menyajikan hasil analis dan simpul tentang perencanaan usaha yang dibuat dalam bentuk lisan dan tulisan. Itu hampir sama ya dengan pertemuan ke-8. Oke. Slide keempat, macam-macam jenis kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kerajinan batik. Kerajinan batik merupakan budaya bangsa Indonesia. Batik juga banyak motif ragam corak yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, kerajinan batik juga ya terinspirasi dari semua adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan corak ragam untuk pembuatan batik itu juga atas inspirasi dan ide atau gagasan dari adat istiadatnya. Ya, misal ya, kalian mungkin pernah melihat batik yang bergambarkan burung gagak, atau kalian juga pernah melihat batik yang bergambarkan logo sekolah. Nah, itu adalah sebuah identik ya dari sebuah produk batik yang kita buat. Oke. Kedua, kerajinan ukir. Kerajinan ukir terlahir sejak zaman nenek moyang kita. Karya ukir sangatlah artistik bagi kebudayaan adat istiadat bangsa kita. Jelas ya. Di sini kerajinan ukir juga banyak macam. Contoh ya, ukir Jepara itu tidak sama dengan ukir Jawa-Jawa lainnya ya. Itu ada arsiteknya ya. Ukir Jepara kebanyakan ya, itu para pengukir dari Jepara kebanyakan itu memakai adat kerajaan. Coba lihatlah, kalian mungkin pernah ada ya PD furniture yang membuat mebel atau kursi dan sebagainya, itu identik kerajaan yang berbentuk burung Garuda dan sebagainya. Ya, itulah ya. Jadi semua daerah punya tradisi dan identiknya masing-masing. Itulah arsitekturnya, kebudayaan dari adat bangsa kita. Kedua, kerajinan anyaman. Nah, kerajinan anyaman banyak ragam pembuatannya. Bahannya ada dari tumbuhan lisak, tumbuhan rambatan seperti eceng gondok, kertas, dan kain sebagainya. Nah, kita lihat ya kerajinan anyaman ini. Mungkin kalian pernah lihat ya, kalau bahasa Sundanya samak lah, kalau bahasa Indonesia tikar. Nah, tikar ada yang dari anyaman bukan dari benang, yaitu melainkan dari eceng gondok yang berwarna coklat keputih-putihan itu. Ya, nah itu dari eceng gondok sebenarnya ya, anyaman. Itu bisa dijual dengan harga yang tinggi. Oke.
atau kertas. Nah, kertas bisa juga kan bikin anyaman ya, dipotong-potong-potong dengan ukuran yang kalian inginkan, sekian, bisa membuat hiasan dinding dan sebagainya, Oke. Yang keempat, kerajinan topeng. Nah, kerajinan topeng merupakan karya seni yang biasa digunakan untuk perlengkapan suatu kesenian seperti tarian yang membutuhkan topeng dalam penampilannya. Topeng juga dapat digunakan sebagai pajangan atau aksesoris di rumah. Nah, topeng dibuat dari kayu, kulit, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kalian mungkin pernah melihat tarian topeng ya di pentas seni tradisional. Ada tarian topeng pakai rahwana, yaitu ada topeng pakai ada desinta dan sebagainya. Itu semua. Nah, itu menunjukkan sebuah inspirasi dari adat dan kebudayaan kita. Oke. Kelima, kerajinan tenun. Kerajinan tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Kain tenun biasanya terbuat dari serat, kayu, kapas, sutra, dan lain sebagainya. Itu ya. Kerajinan tenun ini adalah merupakan sebuah warisan dari nenek moyang kita. Ya. Dulu nenek moyang kita sangat terampil ya untuk menenun kain sebelum adanya pakaian ya, baju jadi. Itu dulu ya. Nenek moyang kita menenun pakai kapas, pakai kayu-kayu serat-serat ya tuh dulu. Contoh dulu ada yang namanya baju karung goni. Nah itu awal mula dari tenunan benang goni. Terus meningkat lagi ada yang namanya baju kain tepung terigu. Nah, kayak gitu kan pernah lihat kalau kan itu. Nah, seperti itu. Ya. Semakin lama semakin meningkat pengetahuan dalam penenunan dan semakin juga meningkat dalam tekstil, bahan dan lain sebagainya. Yang keenam, kerajinan wayang. Nah, kerajinan wayang merupakan adat budaya lokal dan benda. Dari berbagai karya wayang menurut daerah dan adatnya masing-masing. Nah, wayang ini ya bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat dari kulit, bisa dibuat dari tanah dan sebagainya ya. Tergantung apa yang kita punya ide atau inspirasinya. Nah, inspirasi itu dari mana? Dari melihat adat selingkungan kita gitu ya. Itu. Yang terakhir 7, kerajinan sablon. Nah, kerajinan sablon atau cetak sharing adalah salah satu proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Sablon adalah salah satu bentuk seni grafis yang artinya memberi motif pada klise yang telah dibuat dengan menggunakan berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu dan sebagainya. Nah, kalau masalah sablon mungkin kalian juga nggak aneh lah, nggak asing lah gitu. Pernah kalian juga mungkin bisa membuat gitu kan, bisa melihat ya dari baju-baju banyak kan. Ada yang gambarnya presiden, ada gambarnya rumah, ada gambarnya mobil dan sebagainya, ada gambarnya pahlawan dari kartun dan sebagainya, banyak lah kalian juga pernah melihat. Oke. Iya. Slide yang terakhir bukan yang ketujuh. Ini B, tahapan teknik produksi kerajinan usaha berdasarkan budaya lokal. Nah, tahapan produksi secara umum terbagi atas pengelolaan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan dan finishing. Jadi, tahapan produksi ini yang pertama tahap bahan atau pembahanan. Tahapan pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Contoh, limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung jangan salah loh. Kita bisa memanfaatkan limbah kulit jagung. Bikin apa?
Ya bikin anyaman dari kulit jagung, bikin samak atau tikar bisa, atau bikin anyaman untuk hiasan dinding bisa. Bagaimana caranya? Dia dikeringkan, sudah dikeringkan, lalu dicelup pakai cat dan sebagainya, kan jadi cantik warnanya. Oke. Kedua, tahapan pembentukan. Nah, tahapan pembentukan merupakan pembentukan bahan baku bergantung pada jenis materialnya. Material padat, contohnya logam, kaca, plastik, kayu, dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan diinginkan. Oke. Kita lihat ya, para pengrajin akuarium ya. Nah, itu pembuatan akuarium yaitu kaca ya. Kaca bisa dibentuk dengan sedemikian rupa ya, dalam pembentukan akuariumnya, apa ukurannya yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan ya, itu tinggal dipotong. Pakai apa? Pakai ya pemotong kaca ya. Lihat logam. Nah, para pengrajin logam, lihat tuh yang pembuatan medali emas, medali perak dan sebagainya, itu dicetak dengan sedemikian rupa, itu ada gambar-gambarnya. Nah, itu semua itu adalah semua karya cipta dari artistik, adat istiadat budaya kita. Oke. Yang ketiga, tahapan perakitan. Nah, tahapan perakitan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Nah, ini ya kalau masalah tahapan perakitan mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Sesuai dengan skema, sesuai dengan sketsa, sesuai dengan gambar, itu bisa kita rakit ya. Keempat, tahapan finishing. Nah, tahapan finishing dilakukan sebagai tahapan terakhir sebelum produk dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk hiasan dibuat lebih awet. Nah, ya. Kalau finishing berarti tahapan yang terakhir untuk penyelesaian pembuatan produk kita. Oke. Lanjut. Ya. Nah, ini 9 unsur prakarya dan kewirausahaan. Itu unsurnya terdiri dari man, money, material, machine, method ya. Ketika 5 unsur ini dipenuhi, kita akan tercapai tujuan kita, yaitu goal dengan produk yang memuaskan. Oke. Lanjut. C. Penerapan fungsi PKWU dalam kegiatan sekolah di bidang kesiswaan. Dalam kegiatan siswa, fungsi PKWU dapat diterapkan misal dalam hal pemberian hasil karyanya atau memberikan bantuan sandang pangan dari karya hasil siswa. Maksudnya di sini, kalau misalkan kalian bisa menciptakan hasil karya yang optimal, bernilai tinggi, itu bisa kita jual ya ke masyarakat. Nah, uangnya itu bisa didonasikan kepada masyarakat, kaum lemah lah gitu, kaum janda ya, jompo dan sebagainya. Oke. Nah, ini slide terakhir ya tuh. Tugas kali ini kalian buat karya sablon ya, karya sablon dengan bahannya baju kaos ya. Terserahlah baju kaos warnanya putih, merah, hitam, terserahlah. Itu tergantung kalian idenya. Nah, idenya kalian bisa melihat inspirasi sekolah kita atau inspirasi di lingkungan kalian, di rumah kalian, bisalah, terserah. Yang penting di situ kalian membuat sablon dengan bahan bakunya adalah kaos. Nah, kaos ini kalian bisa beli gitu ya, satu aja nggak apa-apa. Nah, itu terus jangan lupa, nah di dalam setelah pembuatan produk hasilnya, di situ harus ada nama kalian di dalam kaosnya masing-masing. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.